Setelah kemarin aku cerita, Mimi, bentar ya, anak gue manggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai, ketemu lagi dengan aku Gladys. Teman-teman masih penasaran gak sih sama cerita aku, pengalaman aku tentang nikah muda? Nah, kali ini aku pengen bahas kelanjutannya. Tapi sebelumnya, teman-teman yang belum nonton video aku yang pertama, yang part 1 tentang nikah muda yes or no, sebaiknya kalian nonton dulu biar tahu gimana cerita awalnya aku bisa memutuskan untuk nikah di usia muda. Tapi sebelumnya aku minta tolong teman-teman buat support channel YouTube aku dengan cara subscribe di bawah ini, karena subscribe itu gratis ya. Dan jangan lupa juga nanti like, komen, dan share video aku ya. Kasih. Setahu aku hanya sebagian kecil orang tua yang paham dan mudah menerima kalau anaknya yang sudah siap menikah itu dan memberikan izin begitu saja tanpa harus mempersulit anaknya untuk menikah. Ada dua tipe orang tua yang kalau dimintai izin anaknya buat menikah. Yang pertama, Bapak, Ibu, saya ingin bicara. Saya sudah merasa siap dan yakin untuk segera menikah. Apa? Kamu mau nikah? Siapa calon kamu? Hah? Udah punya apa dia? Hah? Kamu mau-maunya diajak nikah? Sekolahmu gimana? Hah? Kamu mau makan apa setelah nikah? Makan batu? Hah? Barakallah. Kamu yakin nak sudah siap buat nikah? Baik, nanti ibu bicarakan dulu sama bapak ya nak ya. Kamu sebaiknya segera bawa calonmu ke rumah biar kami bisa mengenalnya lebih baik ya. Gue pasti yang pertama. Pengalaman gue tuh yang pertama. Oke, kembali lagi ke laptop. Jadi, menurut aku ada 5 cara atau 5 langkah yang bisa kalian lakukan untuk bisa mengambil hati orang tua kalian, meyakinkan mereka dan membuat mereka itu bisa memberikan izin dan restu agar kamu itu segera menikah di usia yang relatif muda. Yang pertama adalah bicara secara bertahap. Bicara secara bertahap, karena apa? Karena meyakinkan seseorang yang nggak tahu apa isi hati kita dan nggak tahu apa yang kita rencanakan, yang kita pikirkan itu nggak semudah cukup minta izin sekali atau 2 kali aja. Carilah waktu yang tepat. Waktu yang tepat itu seperti apa? Waktu yang tepat itu misalnya saat kalian dan orang tua kalian itu sedang bersantai, atau saat sedang berkumpul di ruang tengah, atau saat makan malam. Pokoknya waktu yang enak buat ngobrol lama dan pikiran orang tua kalian itu sedang tidak dalam kepenatan. Yang kalian lakukan sebelum kalian bicara sebaiknya adalah ngomong dulu. Bapak, Ibu, saya ingin bicara. Atau Bapak, Ibu, mohon perhatiannya sebentar, saya ingin ngomong sesuatu. Kenapa? Karena dengan begitu kalian bisa membuat mereka itu lebih siap mendengar apa yang kamu bicarakan, biar nggak kaget, dan membuat mereka itu lebih fokus dengan apa yang akan kamu bicarakan. Mulai dari itu, silahkan kalian bicara dengan rencana kalian. Saya ingin menikah, saya sudah siap menikah Ibu, bagaimana menurut Bapak atau Ibu? Seperti itu. Ada satu cara atau satu tips kalau kalian nggak berani buat ngomong secara langsung ke kedua orang tua kalian, bisa kalian pilih salah satu orang tua kalian. Biasanya kalian lebih deket sama siapa sih? Sama Bapak atau Ibu? Nah, kalian pilih, misal kalau kalian ngomong dulu sama ibu, biasanya ibu akan menyampaikan dan mendiskusikan secara lebih kepada bapak. Jadi itu akan membantu kalian buat ngomong selanjutnya.
Nah, setelah kalian berhasil ngomong pada tahap awal, kalian sudah menyampaikan keinginan kalian untuk segera menikah. Biasanya kalian untuk bicara selanjutnya akan lebih mudah karena tinggal meyakinkan mereka secara pelan-pelan. Jangan terlalu menekan mereka, jangan terlalu kalian terbawa emosi. Sebaiknya sedikit demi sedikit sampaikan apa yang bisa membuat mereka itu mengerti rencana kamu dan keinginan kamu ke depannya. Oke, setelah kalian berhasil untuk memulai pembicaraan dan menyampaikan rencana kalian dengan orang tua, maka langkah selanjutnya adalah perkenalkan pasangan kalian kepada orang tua dan keluarga kamu. Di sini ada dua kemungkinan ya. Yang pertama adalah orang tua kalian dan keluarga kalian udah mengenal baik pasangan kalian karena kalian udah berhubungan lama dengan calon suami kamu itu. Dan yang kedua, orang tua kalian atau keluarga kalian itu belum atau sama sekali tidak mengenal pasanganmu atau calon suami kamu. Nah, caranya gimana? Yang belum kenal sama sekali dengan pasanganmu, sebaiknya kamu harus memulai secepat mungkin untuk membawa pasanganmu ke rumah agar orang tua kalian itu lebih tahu secara detailnya, tahu secara langsung bagaimana pasangan kamu. Setelah sekali atau dua kali pasangan kamu itu main ke rumah dan memperkenalkan diri, untuk pertemuan selanjutnya saya sarankan pasangan kamu buat memberanikan diri untuk apa sih istilahnya kalau Jawa, nembung ya, apa ya, meminta kamu secara langsung. Jadi pihak cowok harus berani menyampaikan keinginannya untuk segera menikahi kamu. Kita lihat saja bagaimana respon kedua orang tua kamu. Kalau dulu, maaf nih, orang tua aku menolak secara halus. Dan bahkan pihak ibu aku sama sekali nggak mau menemui suami aku ya dulu. Sama sekali nggak mau menemui karena mungkin merasa marah, berani-beraninya dia ngajak anak aku nikah padahal masih sekolah. Tapi aku tahu gimana perasaan ibu saat itu. Jadi aku ngerasa sedikit bersalah sih memang, cuman aku tetap kekeh karena aku mempunyai niat baik. Dengan meminta langsung atau meminta izin secara langsung kepada orang tua kamu, itu akan lebih meyakinkan kedua orang tua kamu kalau calon suami kamu itu udah bener-bener mantap dan mempunyai niat baik, udah bener-bener merasa siap untuk mengambil alih tanggung jawab orang tua kalian. Oke, yang ketiga adalah bersikap dewasa dan terlihat mandiri. Karena apa? Karena sikap itu biasanya mempengaruhi persepsi kepada kedua orang tua kalian. Kalau kalian terlihat kanak-kanakan, ya nggak mungkin dong mereka percaya kalau kalian itu udah siap untuk menikah. Nah, sikap dewasa itu bisa ditunjukkan dengan apa? Kalau misalnya kalian perbaiki cara bicara kalian. Cara bicara kalian harus terlihat lebih tegas. Bukan kasar ya, bukan galak, cuman lebih tegas, nggak mencela-mencele, lebih mantap untuk didengarkan. Jadi biasakan kalau kalian sebelum bicara, sebaiknya pikirkan dulu apa yang ingin kamu bicarakan dan susun kata-katanya agar lebih terlihat meyakinkan. Kemudian terlihat mandiri. Mulai dari bangun tidur sampai kamu mau tidur lagi, kamu harus benar-benar mandiri. Misalnya yang biasanya kamu harus dibangunkan saat pagi, maka kamu harus
udah bisa bangun sendiri, kemudian selesaikan pekerjaan rumah, pekerjaanmu pribadi, atau bahkan bisa kamu bantu orang tua untuk mengerjakan pekerjaan mereka. Kalau buat cewek nih, bisa kalian juga mulai untuk belajar masak. Nah, dengan mengubah sikap kalian lebih dewasa dan mandiri, itu akan sendirinya membantu orang tua kalian untuk lebih mengerti dan paham bahwa kalian itu sudah siap untuk menjalin hubungan rumah tangga secara lebih serius. Yang keempat adalah memberi pengertian yang tepat. Karena kenapa? Kebanyakan orang tua itu belum bisa meyakini atau percaya bahwa anaknya itu udah siap untuk menikah. Apalagi kalau anaknya itu masih di usia yang muda ya. Jadi cara yang terbaik adalah di sini kalian bisa memberi pengertian dan bukti. Nah, yang dimaksud di sini adalah kalian harus mencari tahu dulu nih, apa yang menjadi permasalahan orang tua kalian belum bisa memberikan izin kepada kalian. Misalnya, alasan orang tua kamu adalah karena kamu itu masih sekolah dan kamu belum punya pekerjaan. Nah, beri pengertian kepada mereka bahwa kamu akan segera menyelesaikan sekolah kamu dulu. Sedangkan calon suami kamu itu sudah mempunyai pekerjaan yang tetap. Jadi tidak perlu khawatir bagaimana untuk finansial setelah menikahnya. Atau mungkin ada permasalahan-permasalahan lain yang ada di pikiran orang tua kalian itu yang belum terjawab. Maka kamu harus menggali lebih dalam alasan-alasan mereka kenapa belum memberikan kamu izin untuk menikah, dan kamu segera memberikan jawaban yang tepat dan bukti kalau kamu sudah benar-benar siap untuk lepas dari tanggung jawab mereka. Cara yang terakhir adalah yang paling ampuh ya menurut aku adalah berdoa. Karena apa? Karena aku yakin Allah itu maha membolak-balikan hati manusia. Setelah berbagai cara yang kamu lakukan dan kamu belum menemukan jalan terang, maka kamu harus lebih menekankan usaha kamu dan kamu harus lebih rajin untuk berdoa memohon petunjuk kepada Sang Pencipta. Kalau dulu aku karena berpikir udah berbagai cara udah aku lakukan dan hasilnya gak ada, aku berani nazar kalau misalnya emang ini jodoh aku, maka aku akan menyelesaikan kuliah aku dulu, baru aku punya anak. Hingga akhirnya sampai aku udah merasa lelah untuk meyakinkan kedua orang tua aku. Alhamdulillah, Allah itu menurunkan mukjizat hidayah. Entah dari mana orang tua aku tuh tiba-tiba menanyakan bagaimana calon suami aku itu. Jadi kayak ngerasa nggak percaya aja waktu ibu aku nanya, Gladys, emang calon suami kamu itu seperti apa? Dan itu bener-bener wow, manjur banget sih ya. Doa itu bener-bener, ini cuman Allah yang bisa membukakan pintu hati orang tua aku. Dan ternyata mereka itu penasaran sejak mereka menemui seseorang yang kenal dengan calon suami aku itu. Nah, ternyata Allah itu menyampaikan, membuka hati orang tua aku itu bukan lewat aku, tapi lewat orang yang bahkan aku nggak kenal. Dan dia itu menceritakan bagaimana asal-usul calon suami aku itu dari orang tua yang seperti apa, keluarga yang seperti apa, kemudian pekerjaan suami aku itu seperti apa. Jadi aku benar-benar selama ini aku meyakinkan kedua orang tua aku, ngomong panjang lebar itu nggak ada yang mempan, tapi Allah memberikan jalan lain dengan cara orang lain yang meyakinkan hati orang tua aku bahwa calon suami aku itu adalah pilihan yang tepat untuk aku gitu. Itulah beberapa cara atau langkah yang aku udah simpulkan menurut pengalaman aku. Jadi buat kalian yang masih penasaran atau pingin tahu lebih, kalian bisa komen di bawah. Nanti aku akan jawab atau aku akan
bikinkan video kelanjutannya bagaimana kehidupan aku setelah menikah dan harus tetap kuliah. Oke, terima kasih sudah menonton. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.